beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa saudaraku, apapun rutinitas serta aktivitas dari saudaraku, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Mang, mendekat dikit Mang. Nah saudaraku, di kegiatan hari ini kita akan berbagi ya dampak dan efek pohon alpukat kita ketika terserang hama kutu kebul saudaraku. Jadi disimak sampai selesai saudaraku, seperti apa ranting-ranting serta percabangan alpukat kita yang dihinggapi dan disarangi oleh kutu kebul atau cabuk saudaraku. Yuk saudaraku, disimak sampai selesai. Saudaraku, seperti apa dampak dari kutu kebul yang menghinggapi di pohon atau percabangan alpukat kita saudaraku, misalnya, dan juga yang hinggap atau bersarang di buah atau di ranting atau gagang buah alpukat kita ya. Nah, di musim penghujan saudaraku, biasanya hama kutu kebul itu sangat banyak ya, apalagi kondisi pohon yang sangat subur seperti ini. Ini biasanya kutu kebul. Nah ini saudaraku, ini karena ketika musim hujan kemudian pohon rimbun sangat subur, ini sangat digemari ya, atau sangat senang kutu kebul atau cabuk ini membuat sarang dan bertelur di pohon-pohon alpukat kita ya saudaraku, terutama di bagian ranting bawah seperti ini dan di daun nih. Nah nanti juga kita perlihatkan ya efeknya serta dampaknya buat pohon alpukat kita ya, yang dihinggapi dan membuat sarang dan bertelur di percabangan alpukat kita. Kenapa kutu kebul itu bisa bersarang ataupun menghinggap di pohon-pohon alpukat kita dan menelurkan larvanya, itu karena biasanya kita telah melakukan penyemprotan saudaraku. Jadi di musim hujan ini tingkat penyemprotannya itu durasinya lebih di di jaraknya lebih dipendekin saudaraku, misalnya dari 2 minggu atau 20 hari sekali, itu bisa menjadi 10 hari ya, tergantung kondisi pohon alpukat kita juga. Kalau alpukat seperti ini, nah ini paling tidak kita harus rutin melakukan penyemprotan saudaraku. Jika telat ya seperti tadi ya, kutu kebulnya itu sangat banyak. Nah ini kondisi pohonnya, ini aligator saudaraku. Batangnya besar, percabangannya bagus. Nah ini barusan ya. Nah ini juga kondisinya seperti ini. Di sini kita tidak melihat ya adanya kutu kebul, karena yang ini sudah kita semprot ya saudaraku. Sementara yang tadi itu belum, karena kita melakukan penyemprotan mulai dari pagi hari ya sampai jam 10 berhenti, dan besok kita lanjut lagi, atau nanti sore jam 3 kita lanjut lagi saudaraku, seperti itu. Nah di sini juga terlihat ya, pohonnya sangat subur, sangat besar-besar. Itu ada Miki. Nah itu Miki itu saudaraku ya. Miki ini bisa mungkin kelihatan ya sama saudaraku tuh, pucuknya ada yang layu, terus ada yang kering. Ini karena efek dari atau dampak dari hama kutu kebul ya saudaraku. Ketika kutu kebul yang bersarang nih seperti ini kita biarkan, kita telat melakukan penyemprotan, maka pucuk ini nantinya akan bolong ya saudaraku. Larva yang disebabkan oleh kutu kebul atau cabuk itu akan masuk ke ranting pohon alpukat kita ini. Nah nanti ini akan menjadi bolong, kemudian akan menjadi kering. Jadi seperti apa kondisinya yang sudah terserang. Nah ini saudaraku, ini bisa dilihat, ini kering. Nah tuh lihat kutu kebulnya. Nah ini bahkan masih banyak nih. Ini karena kita telat melakukan penyemprotan saudaraku, jadi seperti ini. Dan di sini banyak tuh. Nah, bisa dilihat. Nah, ini ada uletnya di dalam biusnya saudaraku. Nih pohon rimbun seperti ini
memang ketika telat sekali lagi lakukan penyemprotan sangat mudah dihinggapi oleh kutu kebul. Nah ini tuh, jadi seperti inilah saudaraku dampak dan efek ketika pohon alpukat kita dikuasai atau banyak dihinggapi oleh kutu kebul ya. Jadi banyak yang ranting-ranting yang kering ini. Tapi tidak usah khawatir ya saudaraku, karena ranting-ranting yang dihinggapi itu ranting kecil ya. Ya memang ini kalau tidak terserang hama ini cabang ini sangat produktif ya kedepannya untuk bisa berbunga dan membawa buah nih. Ini. Nah ini posisi cabang di luar semua, posisi cabang kedepannya sangat produktif ya. Nah ini sudah hampir dari sebelum hujan ya saudaraku, kita belum pernah melakukan penyemprotan. Hari ini kita melakukan penyemprotan, cuman belum sampai ke bagian sini. Ini aligator. Aligator ini kondisinya subur, sangat hijau royo-royo. Mudah-mudahan sebentar lagi pohon ini berbunga dan membawa buah saudaraku. Kita tunggu lebih besar lagi. Tapi kutu kebul itu hama yang tidak susah untuk dibasmi. Itu sangat mudah saudaraku untuk saudaraku basmi dengan sekali semprot aja. Kalau untuk kutu kebul ini sendiri atau cabuk ini sudah mati dan sudah hilang dari pohon alpukat kita. Kalau kita di sini kita menggunakan untuk insektisidanya, kita cukup menggunakan metindo saudaraku. Kalau untuk ulat, belalang ataupun cabuk seperti ini, ketika terkena semburan dari tangki atau dari obat-obatan yang kita semprotkan, itu sangat cepat ngatasin untuk kutu kebul ya, belalang ataupun ulat ya. Ini juga masih aligator saudaraku. Metindo juga sangat ampuh, sangat cocok untuk disemprotkan ketika batang alpukat kita terserang jamur ataupun penggeret batang ya saudaraku. Nah di sini juga ada miki yang sedang berbuah, juga kondisinya lagi dihinggapi banyak kutu kebul saudaraku. Nih sebelah kolam ini pohonnya masih kecil, buahnya lumayan ya. Nah untuk saudaraku juga ya, jika pohon saudaraku ada yang berbuah seperti ini juga harus rutin saudaraku lakukan penyemprotan tuh. Nah ketika kita tidak menyemprot ya, kita terlambat. Nantinya sebelum alpukat ini, buah ini tua layak dipanen, ini sudah membusuk ya, tuh jalan dia tuh. Tuh. Ini sudah busuk ya, udah bolong, kemudian buah akan jatuh tuh. Tuh, sangat lincah dia. Nah, ini sangat mudah kalau dibersihkan seperti ini. Tapi ketika disemprot pun itu sangat mudah. Nah, sayang saudaraku ketika pohon yang berbuah tuh banyak tuh buah-buah dari alpukat kita diserang hama kutu kebul tuh. Jadi sekali lagi musim penghujan saudaraku, lebih waspada terhadap hama kutu kebul, hama penggeret batang dan jamur batang. Banyak ini kena kutu kebul semua saudaraku. Memang sudah lama kita tidak lakukan penyemprotan. Memang kalau untuk menangani kutu kebul ini benar-benar harus rutin ya saudaraku. Tapi ketika musim kemarau masih berani kita melakukan penyemprotan 1 bulan sekali ya. Ya paling tidak kalau udah musim hujan seperti ini ya minimal ya telat-telatnya ya 2 minggu sekali atau 10 hari sekali ya saudaraku. Pohon alpukat di sini sangat subur, sangat hijau royo-royo saudaraku. Udah besar-besar. Ntar lagi siap berbuah ini saudaraku ya. Kita tunggu lebih besar lagi. Pohonnya sudah subur, batangnya sudah sehat. Mudah-mudahan tidak lama lagi ketika ini berbunga dan membawa buah, itu buahnya sangat menjanjikan, sangat memuaskan. Musim penghujan, selain rutin melakukan penyemprotan untuk nanganin ya supaya kutu kebul atau belalang ataupun ulat yang lainnya tidak terlalu menyerang pohon alpukat saudaraku.
Di sini kita ingatkan buat saudaraku ya, ketika musim hujan, curah hujan yang tinggi, maka pH tanah di seputaran tajuk tanaman alpukat kita itu sangat mudah berubah ya saudaraku, karena hujan yang deras biasanya akan menyebabkan juga nitrogen yang terlalu tinggi di seputaran tajuk tanaman alpukat kita, dan juga tingkat keasaman tanah di seputaran tajuk biasanya akan meningkat ya, karena adanya bekas zat pupuk kohe atau pupuk kotoran dari kambing atau yang lainnya ya. Biasanya tingkat keasaman tanah itu meningkat saudaraku. Jadi ketika memasuki musim hujan, sekali lagi rutin lakukan penyemprotan, dan jangan lupa untuk menaburkan dolomit di seputaran tajuk tanaman alpukat seperti ini, supaya pohon alpukat kita tetap kesuburannya terjaga, hijau royo-royo dan sangat sehat. Nah, ketika pH tanah rendah, saat asam di tanah tajuk alpukat kita meningkat, maka pohon alpukat kita akan berubah menjadi warna agak kekuning-kuningan. Udah azan saudaraku. Oke saudaraku, sekian dulu. Terima kasih buat saudaraku yang sudah subscribe, like, serta dibantu share-nya. Kami ucapkan terima kasih. Ingat saudaraku, apapun rutinitas serta aktivitas dari saudaraku, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.